Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ilmu gizi dasar yaitu protein. Tapi sebelumnya, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang protein, yang harus teman-teman ketahui adalah komponen penyusun tubuh manusia terdiri atas air sebanyak 63%, protein 17%, lemak 13%, mineral 3%, dan lainnya 1%. Nah, di sini dapat dilihat bahwa komponen terbesar penyusun tubuh manusia adalah air, selanjutnya diikuti oleh protein sebanyak 17%. Nah, protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino. Ciri khas asam amino yang tidak dimiliki oleh karbohidrat dan lemak adalah adanya unsur nitrogen. Nah, kesatuan gugus asam amino terdiri atas satu gugus asam atau karboksil, satu gugus basa, amino NH2, satu gugus radikal, dan atom hidrogen. Nah, gugus radikal ini adalah merupakan unsur pembeda antara asam amino, baik ukuran, bentuk, fungsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam membentuk protein, asam-asam amino berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida dengan melepas satu molekul air. Jadi, asam-asam amino ini jika berikatan di sini akan membentuk ikatan peptida kemudian melepaskan satu molekul air. Nah, satu molekul protein dapat terdiri dari 12 sampai 18 asam amino yang berikatan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi protein. Nah, klasifikasi protein terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, kemampuan tubuh dalam mensintesis. Yang kedua, struktur susunan molekul. Yang ketiga, keterikatan dengan senyawa lain atau protein konjugasi. Dan yang keempat, kelengkapan kandungan gizi. Nah, oke, mari kita lihat klasifikasi protein berdasarkan kemampuan sintesis tubuh. Nah, protein atau asam amino berdasarkan kemampuan untuk mensintesis di dalam tubuh terdiri atas dua, yaitu esensial dan non-esensial. Nah, esensial maksudnya tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Sedangkan non-esensial dapat disintesis tubuh melalui pemecahan jaringan atau melalui kelebihan asam amino yang esensial. Asam-asam amino esensial terdiri atas 10 asam-asam amino. Yang pertama itu ada arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan asam amino non-esensial contohnya adalah alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan tirosin. Namun yang harus teman-teman ingat pertama kali adalah 10 jenis mengenai asam-asam amino esensial. Nah, untuk mempermudah, ada berikut jembatan keledai untuk menghafal asam-asam amino esensial. Nih, misalnya, Feni terima kasih melihat 5 lusin vas istimewanya Treo. Ulangi ya. Feni terima kasih melihat 5 lusin vas istimewanya Treo. Feni, fenilalanin, terima kasih triptofan melihat metionin, 5 lisin, lusin, leusin, vas, valin, istimewa, isoleusin, treo, treonin. Nah, untuk jembatan keledai duanya lagi yaitu ada arang hitam, arang arginin, hitam, histidin. Nah, arginin dan histidin ini esensial pada bayi ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk klasifikasi kedua yaitu berdasarkan struktur susunan molekul. Nah, berdasarkan struktur susunan molekul, protein terbagi dua yaitu protein fibrillar dan protein globular. Nah, untuk protein fibrillar merupakan protein yang berbentuk serabut dan sulit larut. Contohnya terdapat pada kolagen pada tulang rawan, keratin pada rambut dan kuku, miosin pada jaringan otot, dan elastin dalam otot, urat, dan pembuluh darah.
Nah, kalau protein globular berbentuk bola dan mudah larut. Jadi ingat ya, kalau fibrillar serabut, sulit larut, dan globular bola dan mudah larut. Nah, untuk contoh protein globular ini terdapat pada albumin yang sifatnya larut dalam air, globulin larut dalam garam encer, dan glutelin yang larut dalam asam atau basa encer. Nah, oke, selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan adanya senyawa lain atau disebut juga dengan protein konjugasi. Yang pertama ada nukleoprotein, terdiri atas protein dan asam nukleat, contohnya pada inti sel atau kecambah. Yang kedua ada glikoprotein, yaitu antara protein dan karbohidrat yang terdapat pada kelenjar ludah dan hati. Selanjutnya ada fosfoprotein, yaitu protein dan fosfat. Contohnya terdapat pada lecitin, susu, dan kuning telur. Dan ada lipoprotein, protein dan lemak yang terdapat pada serum darah, kuning telur, dan susu. Nah, oke, selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan kualitas gizi, yaitu ada lengkap, setengah lengkap, dan tidak lengkap. Nah, lengkap ini maksudnya mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah cukup dan rasio yang tepat untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan untuk pertumbuhan normal. Sedangkan kalau setengah lengkap ini terdapat kekurangan asam amino esensial, namun protein ini tetap memiliki fungsi dalam mempertahankan hidup. Karena kurang mengandung asam amino esensial, dalam menjalankan fungsinya, protein ini tidak dapat membantu pertumbuhan normal. Sedangkan untuk protein tidak lengkap, dikatakan tidak lengkap jika protein tersebut tidak mengandung asam amino esensial dalam jenis dan jumlah yang mencukupi, sehingga tidak dapat berfungsi normal baik untuk mempertahankan hidup maupun untuk pertumbuhan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi protein. Fungsi protein yang pertama ada pertumbuhan dan pemeliharaan. Pertumbuhan atau penambahan sel baru hanya dapat dilakukan jika telah cukup tersedia gabungan asam amino yang sesuai dari segala jenis dan jumlah. Yang kedua yaitu protein berperan dalam berbagai sekresi tubuh, yaitu pada fungsi hormon dan enzim. Hormon contohnya tiroid, insulin, dan epinefrin. Sedangkan enzim contohnya pada enzim amilase, katalase, dan lipase. Nah, fungsi protein yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan air. Nah, cairan dalam tubuh terdiri dari 3 kompartemen. Yang pertama yaitu intraseluler dalam sel, ekstraseluler atau intraseluler di luar atau di antara sel, dan intravaskuler di dalam pembuluh darah. Nah, ketiga cairan kompartemen ini perpindahannya harus dilakukan secara osmotik sehingga harus dijaga dalam keadaan yang seimbang atau homeostatik. Jika tubuh kekurangan protein, maka keseimbangan cairan terganggu dan akan menyebabkan terjadinya odem. Nah, fungsi keempat protein selanjutnya ada mengatur netralitas jaringan tubuh. Protein bersifat sebagai buffer yang bereaksi dengan asam dan basa untuk menjaga keseimbangan pH agar konstan. Nah, pH netral itu berkisar antara 7,34 sampai 7,45. Nah, selanjutnya ada fungsi kelima, yaitu membantu pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh menangkal serangan toksik dan melakukan detoksifikasi sangat tergantung pada enzim yang ada di hati. Jika tubuh kekurangan protein, maka akan terjadi pembentukan enzim yang terhambat dan menyebabkan tubuh rentan terhadap penyakit. Fungsi yang keenam yaitu protein berperan dalam transportasi zat gizi. Pengangkut zat-zat gizi sebagian besar dilakukan oleh protein, contohnya pada lipoprotein dan transferin yang mengangkut zat besi dan mangan. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai sumber energi yang mengandung 4 kilokalori per gram. Nah, oke. Selanjutnya, bahan makanan sumber protein hewani mengandung semua jenis asam amino esensial. Bahan makanan sumber protein nabati rendah beberapa kandungan asam amino esensial.
Protein nabati yang kualitasnya rendah dapat diperbaiki dengan mengkombinasikan dengan berbagai bahan makanan sumber protein nabati dengan asam amino pembatas yang berbeda. Contohnya, bahan makanan dengan asam amino lisin terbatas yaitu beras dapat dilengkapi dengan makanan lain yang kandungan lisinnya berlebih yaitu kacang-kacangan. Ingat ya, kalau asam amino terbatas maksudnya yang paling rendah dikandung oleh suatu bahan makanan. Jadi kalau asam amino pembatas untuk beras adalah lisin, maka lisin adalah jumlah amino yang paling sedikit terkandung dalam beras. Konsumsi makanan dengan asam amino esensial yang saling melengkapi tidak harus dilakukan pada setiap kali makan, tetapi dapat dilakukan pada makanan yang dimakan pada hari yang sama. Nah, oke, demikian sedikit rangkuman mengenai ilmu gizi dasar yaitu protein. Nah, di akhir video teman-teman bisa menjawab beberapa soal. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Dadah.